Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Tommy. Perkenalkan, nama saya Serila Manda Surjono, NIM 1808-1030-1106, kelas audit EDPD. Di sini saya akan menampilkan tutorial mengenai penggunaan ACL. Nah, untuk yang pertama itu adalah menginput data file report yang memiliki header. Di sini saya menggunakan file report 1. Kita buka aplikasi ACL, kemudian create a new project. Kita buat folder baru dengan format nama yang bebas. Kemudian juga kita save dengan nama yang bebas. Save. Next. Nah, di sini karena saya tadi menggunakan file report 1, berarti kita cari yang report 1, yang ini. Open. Benar. Next. Kemudian karena format file txt, jadi print image. Next. Nah, di sini sebenarnya sudah terblok-blok. Tapi untuk itu kita bisa memulai dari awal, jadi delete record. Oke. Nah, di sini yang pertama yang kita kelompokkan itu yang pertama adalah terkait dengan perbedaan antara data header 1 dengan header 2, yaitu terkait dengan nomornya. Jadi kita bisa ganti nama dengan class code. Sini karakter formatnya. Kemudian kita bisa klik OK. Sini sudah terblok. Kemudian cari persamaannya di antara header 1 sama header 2 dengan lainnya itu terletak pada titik 2-nya. Kita blok. Kemudian itu merupakan header karena sama kan. Kemudian terkait dengan yang lain sudah benar. Oke. Kemudian udah terblok semua tentunya. Nah, untuk itu kita juga cari perbedaan yang lain di headernya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan nama kelasnya. Oke, sampai sini bisa. Jadi kita kasih nama kelas name. Itu juga karakter. Oke. Nah, di sini sudah terblok juga. Kemudian selanjutnya terkait dengan datanya, kita bisa blok di sini. New record, oke. Kemudian kita kasih nama, mungkin bisa product ID. Ini juga termasuk karakter karena tidak bisa dijumlahkan. Kemudian oke, kita blok lagi. Nah, di sini benar udah detail. Nah, di sini kita ganti exact match jadi numeric. Dan oke. Nah, sudah terblok juga sampai bawah. Selanjutnya kita blok yang nama produknya. Bisa sampai sini. Saya kasih nama product name karakter. Oke. Selanjutnya bisa dengan quantity, karena ini rata kanan bisa diklik di blok dari kanan. Quantity karena bisa ditambahkan, kita jadi ubah ke numeric dan oke. Kemudian juga unit cost, kita bloknya dari kanan. Unit cost, kita lihat desimalnya udah 2 benar. Ini kita oke. Kemudian total cost juga blok dari kanan, sama kita kasih nama. Desimal udah 2, numeric benar. Oke. Nah, di sini sudah terblok semua. Setelah terblok semua, sudah dicek, sudah sampai bawah. Kemudian kita bisa next. Setelah next, kita bisa masukkan di folder, di report, save. Di sini kita bisa cek satu-satu. Di sini ada untuk kelasnya, kelas code-nya udah
benar udah 01, ada value-nya, kemudian untuk class name-nya ada value-nya, produknya juga ada value, product name-nya juga ada value, kemudian untuk quantity ini bisa kita ubah ke numbering formatted. Kemudian juga unit cost juga sudah ada value-nya, kemudian total cost juga sudah ada value-nya dan diganti ke formatted. Oke, setelah selesai semua bisa di next, kemudian finish, dan oke. Nah, di sini sudah terklasifikasikan semua dan ada 152 records. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu input data untuk join dan relay. Di sini saya menggunakan APTrans dan vendor. Kemudian kita bisa klik kanan di sini, copy from another project, table, sample data files, kemudian sample project, open, APTrans dan vendor. Masukkan ke kanan dan oke. Nah, di sini sudah ada tulisan di sini dan kita bisa memasukkan file vendor. Yang pertama vendor, kita harus cari vendor yang ada file-nya biar datanya itu kebaca. Sample data files, kemudian vendor file, open. Nah, sudah ada. Kemudian untuk APTrans juga sample data files, APTrans file, open. Nah, di sini juga sudah ada input datanya, juga sudah selesai untuk kedua tabelnya. Kemudian yang ketiga itu adalah uji validitas. Untuk APTrans berarti caranya di data, kemudian verify fields at all, dan oke. Nah, di sini berarti semua datanya sudah valid. Kemudian untuk file vendor kita juga lakukan uji validitas, data, verify fields at all, oke, kemudian oke. Nah, di sini juga datanya valid semua. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu menggunakan fitur join dan delete, menggabungkan dua tabel. Jadi ada dua cara. Sebenarnya ada banyak cara di sini, tapi menggunakan join dan delete. Yang 4A itu apakah terdapat vendor yang tidak pernah melakukan transaksi? Berarti yang jadi parents-nya di sini adalah data dari vendor. Kemudian yang jadi anaknya adalah data dari transaksi, yaitu APTrans. Maka kita bisa klik vendor. Kemudian untuk yang langkah pertama itu saya menggunakan fitur relate data, kemudian relate tables, kemudian oke. Add tables berarti tadi APTrans, add, close. Bisa kita perbesar dulu biar bisa kelihatan. Nah, di sini yang sama itu adalah vendor number. Kita bisa hubungkan vendor number. Kemudian finish. Setelah finish, kita bisa klik di sini, kemudian klik kanan, columns, kemudian data dari APTrans. Nah, dari APTrans ini tadi kan apakah ada vendor yang tidak melakukan transaksi, itu bisa kita masukkan terkait dengan invoice amount sama invoice number. Di kanan, kemudian oke. Nah, di sini ada beberapa data yang data terkait dengan vendor yang tidak melakukan transaksi. Nah, untuk itu agar kita meringkasnya, kita bisa dengan klik kanan, kemudian quick filter equal. Nah, di sini ada beberapa data. Untuk itu kita juga bisa count. Sini analyze count records. Oke. Nah, ternyata ada 12 data vendor yang tidak melakukan transaksi. Kemudian untuk selanjutnya kita mengujinya menggunakan fitur join. Nah, untuk itu kita harus menghapus fitur relate yang udah ada ini. Nah, di sini kita bisa klik ini, kita remove selected columns, remove. Di sini juga di remove. Nah, kita juga bisa cek yang tadi di relate, apakah masih relate.
Nah, ternyata masih ada, kita bisa di delete panahnya dan finish. Nah, setelah selesai baru kita bisa mengujinya menggunakan join tables. Join tables, secondary tables-nya berarti AP trans, primary case-nya berarti yang sama, berarti vendor number. Oke, kemudian di sini juga vendor number. Oke, sini primary fields-nya bisa semuanya bisa dimasukkan. Oke, kemudian di sini juga sama kayak tadi, invoice amount sama invoice number. Kanan. Oke. Centang resource secondary table, kemudian di more kita menggunakan include all primary records. Oh, mohon maaf tadi saya lupa kasih nama. Kemudian kita bisa tulis namanya, mungkin bisa bebas formatnya, bisa join underscore tadi vendor yang jadi parentsnya. Kemudian oke. Yes. Nah, di sini juga ada beberapa data ya yang kosong. Nah, di sini coba kita klik kanan, kemudian quick filter, equal. Nah, ternyata ada juga beberapa ya, sama kayak yang tadi. Coba kita count ada berapa. Oke. Nah, ternyata ada sama seperti yang tadi di fitur relate, bahwa ada 12 data vendor yang tidak melakukan transaksi. Nah, di sini invoice nomornya nggak ada, info semuanya juga nggak ada. Nah, berarti untuk soal yang 4A sudah terjawab bahwa terdapat 12 vendor yang tidak melakukan transaksi. Selanjutnya kita menguji ke 4B. 4B soalnya apakah terdapat vendor yang sudah melakukan transaksi namun belum tercatat di dalam daftar vendor. Nah, untuk soal 4B ini yang jadi parentsnya adalah HP Trans. Sama seperti tadi, sebenarnya caranya kita bisa klik HP Trans. Kemudian untuk yang pertama saya menggunakan fitur relate. Bisa di data, relate tables. Oke. Data tables-nya berarti tadi di vendor. Bisa diperbesar. Sama tadi yang sama datanya. Bisa kita lihat ada vendor number. Finish. Nah, setelah selesai bisa kita add columns. Di sini bisa misalkan ya ini dari vendor, kita bisa masukin vendor name mungkin kanan. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat sampai bawah ya, bisa dicek. Nah, ternyata sampai bawah ini tidak ada transaksi yang belum dicatat. Jadi semuanya sudah tercatat. Sudah melakukan transaksi namun belum dicatat. Ya, berarti semuanya sudah tercatat di sini. Nah, sekarang kita mengujinya lewat fitur join. Caranya sama kayak tadi, dihapus dulu vendor name-nya ya, yang dihapus, remove selected columns, remove. Nah, kemudian kita yang relate tadi, kita lihat, kita hapus tanda panahnya, kanan, delete, finish. Nah, kita lakukan uji menggunakan join tables. Join tables, kemudian ininya secondary table-nya itu ada dari vendor. Primary case-nya sama, yang sama tadi berarti vendor number. Oke. Secondary case-nya juga vendor number. Oke. Nah, untuk primary fields-nya bisa dimasukin semua misalkan. Oke. Kemudian untuk secondary fields-nya bisa vendor name. Oke. Kemudian resource secondary table kita muat sama seperti tadi, include all
primary records. Tentunya bisa kita ubah jadi mungkin karena parentsnya AP trans bisa join AP trans. Oke. Yes. Nah, setelah selesai, kita bisa cek ke bawah juga, join. Wah, ternyata semuanya sudah tercatat. Nah, hal ini sama dengan jawabannya yang tadi kita menggunakan fitur relate. Semuanya setelah saya uji untuk nomor 4A dan 4B, semuanya sama. Mungkin sekian tutorial atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Tommy.